Salam dan bahagia. Saya Ignacia Rini Purwati dari SMA Marsudirini Mutilon. Pada kesempatan ini saya akan membagikan praktik pembelajaran kontekstual dengan alur OPPR pada materi sistem sirkulasi. Apa itu OPPR? OPPR adalah alur pembelajaran kontekstual dengan tahapan observasi, pilih topik dan produk, presentasi, dan refleksi. Mengapa OPPR? OPPR dipilih berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang menghasilkan pemetaan terhadap minat, gaya belajar, dan kemampuan awal siswa pada materi sistem sirkulasi di kelas 11 MIPA SMA Marsudirini Mutilon. Tahap observasi dilakukan dengan mengajak peserta didik mengunjungi markas PMI Kabupaten Magelang yang lokasinya berdekatan dengan sekolah. Di tempat ini, peserta didik dapat mengamati secara langsung kegiatan yang berhubungan dengan sistem sirkulasi. Misalnya, tentang prosedur pengambilan darah dari donor, proses sebelum diberikan kepada resipien, dan proses penyimpanan darah. Peserta didik juga dapat mempraktikkan secara langsung pengukuran tekanan darah, penentuan hemoglobin, dan golongan darah. Setelah melakukan observasi, peserta didik menentukan topik berdasarkan ketertarikan masing-masing. Peserta didik juga menentukan sendiri mereka mau bekerja secara individu atau kelompok, dan selanjutnya menentukan produk yang akan dibuat berdasarkan gaya belajar dan kesiapannya. Pada tahap ini, saya mendampingi dan mendiskusikan tentang apa saja yang menjadi indikator keberhasilan mereka. Selanjutnya, disusun menjadi rubrik yang digunakan dalam asesmen alternatif berdasarkan hasil presentasi dan produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan selanjutnya dipresentasikan. Produk yang beragam membuat peserta didik lain ingin mengetahui lebih dalam tentang materi yang disampaikan. Rasa penasaran menjadi motivasi untuk belajar lebih dalam, sehingga suasana pembelajaran menjadi lebih hidup. Pada tahap ini, saya melakukan asesmen alternatif. Proses penilaian menjadi lebih efektif dengan menggunakan rubrik yang telah saya susun sebelumnya. Refleksi dilakukan dengan menjawab 4 pertanyaan pemantik yang diajukan. Pertanyaan pemantik yang diberikan adalah: 1. Bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan pembelajaran? Mengapa? 2. Apakah kalian merasa mampu menemukan sendiri pengetahuan baru yang didapat tentang sistem sirkulasi? Dan yang ketiga, apakah kalian mendapatkan manfaat dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan? Dari refleksi yang disampaikan, 100% peserta didik merasa senang dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal yang membuat peserta didik merasa senang adalah karena pembelajaran yang dilakukan di luar kelas menjadi tidak membosankan dan suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dengan secara bergantian belajar dari teman-teman yang lain. Peserta didik merasa mendapatkan manfaat dari proses pembelajaran yang diikutinya. Fiona yang memiliki ketertarikan dalam bidang kuliner merasa penasaran ketika melihat donor mendapatkan makanan pasca pengambilan darah. Berawal dari rasa penasarannya, Fiona dapat menemukan keterkaitan antara makanan dengan pembentukan sel darah. Fiona dapat menyampaikan bahwa makanan tidak hanya membuat kenyang, tetapi juga berperan bagi kesehatan sistem sirkulasi. Bahkan dalam posternya, Fiona mampu mengusulkan jenis-jenis makanan yang diperlukan dalam mendukung kesehatan sistem sirkulasi. Peserta didik merasa bahwa proses pembelajaran memberikan kesempatan untuk mengekspresikan diri sesuai dengan minatnya, seperti yang diungkapkan oleh Riko yang menuangkan pemahamannya dalam bentuk cerpen bertema bullying. Riko merasa senang dapat mengaitkan cerita yang dibuat dengan pemahamannya tentang kejadian memar dan perdarahan. Sedangkan Karina yang memiliki hobi menggambar merasa senang karena bebas mengekspresikan pemahamannya dalam bentuk komik. Apresiasi yang diberikan oleh teman-temannya mampu membangkitkan kepercayaan dirinya.
terlihat dari kemampuannya saat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh teman-temannya saat presentasi. Sebagai guru, saya merasa bahwa model pembelajaran ini dapat meringankan beban saya terutama dalam koreksi. Dengan penerapan asesmen alternatif yang menggunakan rubrik yang telah saya susun sebelumnya, penilaian dapat dilakukan saat pembelajaran berlangsung, sehingga tidak menjadi beban untuk mengoreksi lembar demi lembar kertas ulangan serta didik yang biasanya saya lakukan. Ketika guru mampu mengenal peserta didik dan mengakomodasi dalam pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya, maka peserta didik dapat sungguh-sungguh belajar dan menemukan makna dalam kegiatan pembelajaran.